rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Turaskia dengan NIM 25080151150. Baik rekan-rekan sekalian, semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini aku akan membahas tentang suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Namun banyak sekali rekan-rekan yang belum memahami lebih dalam tentang pembahasan kali ini gitu. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan sumber utama ajaran umat Islam. Di sini aku akan membahas tentang bagaimana Al-Quran diturunkan, bagaimana proses pembukuan Al-Quran dan siapa yang membantu proses pembukaan ini. Lalu apa sih kandungan dari Al-Quran itu dan kenapa Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat terakhir gitu di kehidupan ini. Kita akan kupas dengan santai insya Allah tapi penuh makna. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke rekan-rekan sekalian, apa itu Al-Quran? Nah kita masuk ke definisi Al-Quran ya. Al-Quran itu bukan hanya buku tebal yang kita baca hanya di bulan Ramadan. Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yang artinya baca, membaca, bacalah, dan dibaca. Nah, Al-Quran ini kalimat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu terakhir, mukjizat terakhir, mukjizat yang paling mulia yang ditujukan untuk pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Kenapa hingga akhir zaman gitu? Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran ini memiliki jaminan gitu bahwasanya ia tidak akan berubah, tidak akan ada yang bisa mengubah kandungannya hingga akhir zaman. Di dalam Al-Quran ini isinya tuh mengenai kehidupan manusia hingga akhir zaman. Nah makanya manusia ini ketika hidup tanpa Al-Quran dia akan berantakan, gak akan terarah, gak ada tujuan yang jelas gitu. Makanya kita nih sebagai manusia, umat muslim, kita harus selalu berpedoman teguh kepada Al-Quran dan hadis. Rekan-rekan sekalian, bagaimana sih proses Al-Quran ini diturunkan gitu? Nah, pada masa wahyu pertama ini diturunkan, Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di Gua Hira, mencari ketenangan dari penuhnya kontemplasi kehidupan masyarakat di Mekah. Malaikat Jibril datang membawa wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang menjelaskan, menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya untuk bacalah, membaca dengan menyebut nama Tuhanmu. Tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa wahyu pertama yang diturunkan ini bukan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Namun pendapat Zamakhsyari bahwasannya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 itu wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena menurut mereka si Quran surat Al-Mudaththir ini Quran surat pertama yang diturunkan secara utuh, satu surat gitu teman-teman. Beda lagi kan dengan Al-Alaq. Kalau Al-Alaq ini kan pertama kali diturunkan hanya dari ayat 1 sampai dengan 5 aja gitu. Jadi mereka berpendapat bahwasannya Al-Mudaththir ini diturunkan pertama kali secara utuh. Makanya Al-Mudaththir ini yang disebut-sebut sebagai wahyu pertama yang diturunkan. Nah setelah wahyu pertama diturunkan, Al-Quran ini nggak langsung semuanya diturunkan kan sekalian. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun awal itu di Mekah. Nah ini tuh yang ayat-ayat yang diturunkan tuh mengenai keteguhan hati, kesabaran, lalu tentang tauhid. Nah itu diturunkannya di kota Mekah. Lalu 10 tahun di Madinah, itu ayat-ayat yang diturunkan tuh mengenai muamalah, sosial, ibadah, hukum Islam. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur agar Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan, menerangkan isi dan kandungan Al-Quran ini kepada umatnya secara perlahan-lahan, gak secara terburu-buru. Dengan begitu kan kita sebagai umatnya bisa memahami dengan jelas gitu. Beberapa ulama berpendapat ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 281
yang isinya ini mengenai kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirnya. Dan semua amal perbuatan kita selama di dunia ini akan diberikan balasan yang setimpal di akhirat nanti. Namun ada beberapa ulama juga yang berpendapat bahwasanya ayat terakhir yang diturunkan itu mengenai riba. Tetap di Quran surat Al-Baqarah, tetapi ayat 278. Nah, itu isinya mengenai riba. Adapun proses pembukaan Al-Quran ini nggak secara langsung rekan-rekan sekalian, karena Al-Quran ini diturunkan bukan secara tertulis gitu. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW kan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur ya rekan-rekan sekalian. Jadi setelah wahyu turun nih, Nabi Muhammad SAW itu langsung menghafalnya dan nanti memberitahukan, menjelaskan kepada para sahabatnya agar para sahabatnya ini ikut menghafalnya gitu. Dan para sahabat yang terlibat dalam proses ini tuh ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus Ibnu Mas'ud, terus Ibnu Abbas, Hafsah, Aisyah, Ummu Salamah, dan Abu Hurairah. Nah, pada masa itu penulisan itu masih di pelepah-pelepah kurma, lempengan batu, terus juga di kulit-kulit binatang yang dikeringkan gitu, nggak langsung dibukukan gitu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, setelah perang Yamamah dan perang Riddah, itu perang umat muslim yang murtad. Nah, di situ tuh banyak hafiz Quran yang gugur dalam peperangan itu. Nah, kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab akan lenyapnya Al-Quran kalau nggak dipertahankan, itu membuat Umar bin Khattab itu mengusulkan untuk gimana kalau Al-Quran ini dibukukan saja. Nah, Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan Umar bin Khattab bahwasanya Al-Quran akan dibukukan secara utuh menjadi satu mushaf. Dan para sahabat yang ditunjuk untuk pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini itu Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit. Dengan mengumpulkan pelepah-pelepah kurma, lempengan-lempengan batu, dan tulang belulang yang sebelumnya dituliskan ayat-ayat Al-Quran, itu dikumpulkan, dan para sahabat yang dulu ikut menghafalnya juga dikumpulkan, dirundingkan jadi satu. Lalu di situ mulai dibukukan. Nah, setelah Al-Quran itu dibukukan, Abu Bakar sempat gitu di masa kepemimpinannya memegang mushaf itu sepanjang hidupnya gitu. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, diamanahkan kepada Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar bin Khattab wafat, diamanahkan kepada Hafsah. Lalu pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, Al-Quran itu dibukukan secara ulang gitu, ditulis ulang agar lebih rapi dan sistematis. Lalu dikirimkan ke beberapa wilayah mushaf yang sudah ditulis ulang oleh kepemimpinan Utsman bin Affan. Mushaf itu tuh yang sampai saat ini, sampai hari ini kita baca, yang Utsman bin Affan itu. Jadi disebutnya mushaf Utsmani gitu, Rasam Utsmani, itu yang kita baca hingga hari ini. Nah, kenapa sih Allah ini menurunkan Al-Quran gitu kan? Kita ini sebagai manusia ini nggak bisa hidup tanpa petunjuk. Kita sering ragu, sering bimbang, sering bingung mengambil keputusan. Dan pada zaman sekarang yang kehidupan ini penuh distraksi, kita ini butuh sesuatu yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar gitu teman-teman. Jadi ini ada beberapa alasan gitu mengapa Al-Quran ini diturunkan. Al-Quran ini diturunkan sebagai pengingat, penjelas, cahaya, rahmat, dan solusi untuk problem-problem manusia. Jadi nggak cuman ketenangan aja gitu. Makanya kita harus berpedoman teguh kepada Al-Quran. Adapun dalam buku yang saya baca, Mahfudz Zudi berpendapat bahwasannya Al-Quran ini kandungannya dibagi menjadi 5 gitu. Ada tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan aman, ibadah, jalan dan cara mencapai kebahagiaan, dan kisah-kisah umat terdahulu. Itu 5 kandungan yang terdapat di Al-Quran gitu. Dan kita akan bahas satu persatu secara perlahan itu rekan-rekan sekalian. Tauhid itu kan kesaksian kita sebagai hamba gitu, sebagai umat manusia, bahwasanya itu nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nah, biasanya di kehidupan sekarang ini, maksudnya kita menyebutnya itu sebagai kalimat syahadat. Nah, dalam kalimat tauhid ini kan ada la ilaha illallah, itu yang artinya kita nih sebagai seorang hamba harus memiliki kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam kalimat tauhid ini ada Muhammadur Rasulullah, yang artinya kita sebagai hamba
itu mengakui bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan kita sebagai hamba yang taat, kita mengikuti syariat-syariat yang beliau ajarkan gitu. Dan kalimat ini juga memperjelas bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu tidak punya kuasa akan seluruh alam dan hal gaib, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 188 di situ ada penjelasan tentang Nabi Muhammad ini mengakui gitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak memiliki kuasa akan seluruh alam dan hal gaib, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak semata-mata Nabi Muhammad nih mencontohkan hal-hal kepada umatnya gitu, karena itu semua tuh atas izin Allah gitu, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan sekalian, kalimat tauhid ini bukan hanya di lisan aja ya, harusnya kita nih menanamkan dalam diri kita gitu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan begitu kita ini mengetahui eksistensi kita nih sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, kalau janji dan ancaman ini yang kedua itu kaidah tata aturan hidup seorang hamba agar kita ini selalu diberi ketentraman, terus juga kedamaian, gak ada perselisihan antar umat manusia gitu. Yang ketiga ini kan ibadah dan muamalah. Ini tuh bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini sebagai manusia selalu membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini harus berserah diri, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penolong. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 itu kan yang sering kita baca sehari-hari ya. Di Quran surat Al-Fatihah ayat 5 itu menerangkan kan, artinya itu bahwasanya kita nih hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Di penggalan ayat tersebut itu jelas-jelas gitu ya, menerangkan bahwasanya kita ini sebagai manusia pasti akan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di keadaan apapun, dan Allah itu sebaik-baik penolong. Selanjutnya ini ada jalan menuju kebahagiaan. Kita nih sebagai manusia kan pasti pengen hidup kita bahagia ya. Dengan kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah gitu hidup kita tuh terjamin, karena dengan kita mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, itu insya Allah hidup kita tuh akan bahagia, tentram, damai gitu. Intinya kita nih emang di dunia ini harus berpedoman kepada Al-Quran, karena pasti yang kita dapatkan ini kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Dan terakhir ini ada kisah-kisah terdahulu. Itu maksudnya apa sih? Nah, di Al-Quran ini kan banyak kisah-kisah inspiratif ya dari para nabi dan para umat-umat terdahulu, dan itu tuh bisa kita teladani gitu, karena banyak hal positif, juga contoh-contoh hal negatif yang sebaiknya kita jauhi gitu. Dan kita sebagai hamba yang taat gitu, sudah sepatutnya kita meneladani para umat-umat terdahulu gitu, dan kisah-kisah inspiratif yang ada di Al-Quran gitu. Kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadikan itu patokan gitu, agar kita nih misalkan emang ada hal-hal negatif yang dicontohkan dalam kisah-kisah terdahulu, jadi kan kita bisa tahu bahwasanya kita tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, Al-Quran ini kan sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, merekankan sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini memberikan mukjizat kepada para nabi ini sesuai kebutuhan zamannya. Nah, pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu kebutuhannya ini nggak hanya suatu hal yang bisa dilihat oleh panca indera, tapi yang bisa dirasakan oleh hati juga, karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat terakhir kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup umat muslim. Di dalam buku yang saya baca itu tuh Al-Quran tuh memiliki 3 mukjizat. Yang pertama tuh Al-Quran dijamin keasliannya. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 disitu diterangkan bahwasanya Al-Quran ini Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran secara cuma-cuma gitu, maksudnya Allah ini menurunkan juga menjaga gitu. Jadi insya Allah Al-Quran ini nggak akan pernah ada yang bisa merubahnya sampai akhir zaman dan terjamin keasliannya. Yang kedua nih bahasa dalam Al-Quran. Kan Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab ya rekan-rekan sekalian. Bangsa Arab aja gitu yang seharinya menggunakan bahasa Arab itu tidak bisa menandingi bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Padahal kan bangsa Arab itu kan terkenal dengan akan sastranya, syairnya, puisi-puisinya, tapi keindahannya itu nggak ada yang menandingi ayat-ayat Al-Quran. Itu benar-benar mukjizat yang luar biasa.
benar-benar indah gitu. Allah merancang semuanya sebaik mungkin. Yang terakhir ini Al-Quran mengetahui peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Maksudnya tuh gini, contohnya kisahnya Fir'aun, Nabi Musa, dan Bani Israel. Nah itu tuh diceritakan dalam surat Yunus, Al-Baqarah, Al-A'raf, dan Asy-Syu'ara. Nah kisahnya Fir'aun, Nabi Musa, dan Bani Israel ini kan terjadi sebelum Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah bukti ini tuh sangat jelas gitu bahwasanya Al-Quran ini benar-benar mukjizat yang Allah turunkan gitu, karena keselarasan isi dan kandungan Al-Quran dengan kisah-kisah terdahulu gitu. Bahkan nih Al-Quran ini sebagai contoh lagi ya, Al-Quran ini menjelaskan, menerangkan tentang kemenangan kerajaan Bizantium dengan Persia pada masa itu, padahal kan hal itu belum terjadi gitu. Dan itu dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-5, yang di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-5 itu menjelaskan bahwasanya manusia itu dulu sempat putus asa kedatangan Persia gitu. Setelah kejadian ini terjadi gitu dan ada kemenangan di antara kaum Bizantium dengan Persia ini, akhirnya bisa terbukti gitu kan bahwasanya isi dan kandungan Al-Quran dari Quran surat Ar-Rum ayat 1-5 ini terbukti kebenarannya gitu, dan ini benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, rekan-rekan sekalian, Al-Quran ini bukan hanya bacaan rutin yang kita baca sehari-hari gitu. Al-Quran ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya gitu. Sungguh mulia gitu Al-Quran ini. Kita harus benar-benar menjaganya, terus mengamalkannya juga di kehidupan kita. Nah, Al-Quran ini sebagai cahaya untuk kita yang membutuhkan arah, petunjuk bagi kita yang sedang rapuh, lalu juga pedoman bagi siapapun yang ingin hidupnya itu lebih bermakna, lebih punya tujuan yang jelas, ingin mencapai kebahagiaan tuh nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Mulai sekarang, mulai hari ini gitu, setelah kalian lebih tahu lebih dalam tentang Al-Quran ini, mari kita sempatkan sedikit waktu kita untuk membaca gitu Al-Quran seayat 2 ayat atau minimal 5 ayat gitu, dan kita memahami sedikit-sedikit apa yang Allah sampaikan di ayat-ayat tersebut, dan kita amalkan pelan-pelan. Saya juga sebagai manusia masih banyak kurangnya, cuman saya sempatkan waktu saya sesempat-sempatnya jika memang sedang kosong untuk membaca Al-Quran dan memahami isi-isinya, juga mengamalkan, gak hanya memahami, karena semakin dekat kita dengan Al-Quran, kita nih akan mendapatkan ketenangan hidup gitu. Semakin dekat kita dengan ketenangan hidup, semakin dekat kita dengan ketentraman, kita semakin terarah, dan kita tuh semakin jelas tujuan kita tuh hidup untuk apa. Benar-benar sesungguhnya Al-Quran itu kitab suci paling mulia, dan kita harus berpedoman teguh kepada Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan dari saya yang sulit dipahami atau kurang dipahami dan ada banyak kurangnya. Tapi besar harapan saya dengan saya membuat video ini ada manfaat yang dapat rekan-rekan ambil dan amal jariah bagi saya gitu untuk di akhirat nanti. Semoga dengan video ini, setelah ini kita akan lebih bisa mendalami Al-Quran gitu di kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.